Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Intan Puspitarini. Kali ini saya akan membahas topik mengenai bagaimana menerapkan present value dan future value dalam pemilihan supplier. Nah, di sini sudah ada soal. Soalnya adalah sebuah perusahaan berencana untuk membeli 5.000 suku cadang peralatan dan mesin dari supplier pada tahun yang depan. Tingkat bunga sebesar 4%. Nah, kemudian di sini ada soalnya adalah yang A, perusahaan memiliki opsi untuk memilih supplier A atau B dengan kondisi bahwa supplier A, perusahaan itu harus memberikan down payment di awal kontrak sebesar $20.000 dan selanjutnya membayar $10 untuk setiap suku cadang yang dibeli perusahaan. Sedangkan supplier B, dia tidak memerlukan adanya down payment, tetapi perusahaan harus membayar $14,5 untuk setiap suku cadang yang dibeli perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa soal ini gitu ya, bisa kita selesaikan dengan present value dan future value. Yang kita cari dari supplier mana yang akan kita pilih untuk menyuplai suku cadang, peralatan, dan mesin ke perusahaan adalah dengan cara memilih supplier mana yang menawarkan cost yang paling murah. Sehingga di sini kita bisa bandingkan dua supplier yang menawarkan cost yang paling murah. Jadi apakah itu supplier A atau supplier B? Nah, di sini kita tahu bahwa untuk supplier A, maka di sini pada tahun ke-0, perusahaan itu harus memberikan down payment sebesar 20.000. Sedangkan pada tahun depan gitu ya, maka dia harus mengeluarkan sebesar 5.000 suku cadang kalikan $10 untuk setiap unit suku cadangnya, sehingga total adalah sebesar 50.000. Ya. Nah, sedangkan untuk supplier B itu dia tidak memerlukan down payment pada tahun ke-0, tetapi pada akhir tahun pertama dia harus mengeluarkan sebesar 5.000 kalikan 14,5 untuk setiap suku cadangnya, sehingga di sini ada cost sebesar 72.500. Nah, di sini kita bisa bandingkan cost mana supplier memberikan cost yang paling besar. Nah, untuk case seperti ini, kasus seperti ini, kalian tidak bisa langsung ujuk-ujuk menjumlahkan 20.000 dengan 50.000 kemudian dibandingkan dengan 72.500. Tidak bisa, karena apa? Karena di sini ada time value of money yang bekerja di sini. Ya, meskipun itu hanya 1 tahun. Nah, di sini berarti kita hitung, kita kembalikan semua pada titik 0 ya, untuk membandingkannya dan itu mengetahui lebih besar yang mana, maka posisinya harus sama. Nah, ini semua jadi kita bawa ke tahun ke-0 ya. Berarti di sini total cost-nya adalah 20.000 ditambah present value dari 50.000 tadi gitu ya. Jadi di sini 50.000 kalikan 1/1 plus tingkat suku bunganya di sini 4% ya, teman-teman ya. Jadi di sini 1 plus 4% ya, pangkat 1 gitu ya. Karena hanya 1 tahun. Nah, di sini diperoleh hasil 20.000 ditambah di sini ketemulah angka 48.077. Ya, sehingga total cost untuk suku cadang yang ditawarkan oleh supplier A itu adalah sebesar 68.077.
Nah, sedangkan untuk supplier B, ya, kembali kita harus sama ya poinnya, titik pembandingnya. Jadi di sini kita bawa juga ke tahun ke-0, sehingga di sini total cost-nya adalah sama dengan present value dari 72.500 tadi. Atau 72.500 kalikan 1 per 1,04 pangkat 1. Ya, di sini kita bisa mendapatkan angka sebesar 69.712. Nah, dua angka inilah yang kita bandingkan, ya, total cost mana yang paling rendah. Kita bandingkan dan kita ambil mana yang paling rendah. Di sini bisa diketahui bahwa supplier A ternyata memberikan harga yang paling kompetitif, ya. Jadi ini dia sanggup memberikan angka 68.077, sedangkan untuk supplier B itu 69.712. Sehingga kalau dari hitungan ini maka kita bisa memilih supplier A dibandingkan supplier B. Oke, pertanyaan nomor A sudah kita jawab. Kita masuk ke pertanyaan nomor B. Ya. Di sini bagaimana jika perusahaan itu ingin memilih supplier A, sementara perusahaan tidak memiliki uang sejumlah 20.000 untuk membayar down payment yang dipersyaratkan. Nah, di sini karena kita udah tahu ya bahwa yang memberikan harga yang paling kompetitif adalah supplier A, tetapi kemudian perusahaan baru sadar gitu ya, atau kemudian perusahaan menyadari bahwa mereka itu nggak punya uang 20.000 untuk bayar DP-nya. Nah, gimana dong solusinya gitu ya. Nah, di sini si perusahaan itu gitu ya bisa melakukan atau bisa solusinya adalah dengan meminjam, ya, meminjam 20.000 dengan tingkat interest sebesar 4%. Sehingga di sini kita punya 0, kemudian di sini tahun 1 gitu ya. Nah, di sini kita pinjam, borrow atau meminjam 20.000 pada interest sebesar 4%, gitu ya. Nah, di sini berarti 20.000 itu kita meminjam di sini, sehingga kemudian kita kembalikan di tahun yang akan datang ya. Jadi di sini kita bawa ke future value pada tahun yang akan datang. Oke, ya, pinjamnya di sini, kemudian kita bawa ke tahun yang akan datang sehingga kita bisa tahu cost-nya di tahun yang akan datang. Nah, di sini kita punya present value-nya adalah sebesar 20.000. Ya, karena kita meminjam sekarang. Kemudian interest-nya 4% atau 4 ya kalau di financial calculator. Kemudian N-nya 1 dan kemudian payment-nya 0. Ya. Ya. Atau langsung saja kalau kalian mau pakai rumus, maka itu future value-nya adalah sebesar 20.000 kalikan 1 plus 4%, ya. Berarti di sini ada angkanya sebesar 20.800. Nah, di sini kita bawa ke sana, angkanya kita ketahui bahwa cost-nya di masa yang akan datang adalah sebesar 2.800 ditambah 50.000 untuk suku cadangnya itu sendiri. Sehingga total cost dengan asumsi kita melakukan peminjaman 20.000-nya karena perusahaan tidak punya uang cash sebesar 20.000 tadi gitu ya. Itu adalah sebesar 70.800. Nah, dari sini kita langsung bisa bandingkan gitu ya, karena ini sudah pada posisi future value, ya, pada posisi future value, maka ini kita bandingkan dengan tadi, dengan future value yang supplier B, ya, yaitu pada angka 72.500. Ya, di sini supplier B tadi menawarkan angka
72.500. Sehingga di sini kita bandingkan dua angka ini, ya, 70.800 dengan 72.500, dan tetap ya dengan menggunakan tadi dengan opsi meminjam gitu ya, maka itu pilihannya tetap pada supplier A, karena kembali supplier A memberikan nilai yang lebih rendah dibandingkan supplier B di akhir tahun pertama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.